Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 3285 sampai bab 3288. Gong Qianqiu bukan hanya seorang Jianghu tua. Dia juga seorang jenius terbaik, secara alami lebih cepat untuk berlatih. Retak, ada semburan guntur di langit. Saat itulah Gong Qianqiu bangun, melihat Xiao Feng yang terkejut di depannya. Gong Qianqiu menjadi sedikit panik. Tapi dia menggunakan metode untuk membuat dirinya mengeluarkan seteguk darah. Seluruh wajahnya menjadi sangat pucat. Ini membuat Xiao Feng takut. "Qianqiu, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Jangan menakutiku." Xiao Feng cemas dan berbicara dengan suara gemetar. Gong Qianqiu menggelengkan kepalanya. "Aku baik-baik saja. Ada apa denganmu?" Xiao Feng berkata dengan panik. Gong Qianqiu segera berkata, "Maaf, seni bela diri yang diciptakan oleh Suster Junior Junjun sangat misterius. Saya benar-benar tenggelam di dalamnya. Seni bela diri ini sangat ajaib. Jika dipraktikkan oleh orang-orang dengan kultivasi yang tidak memadai atau bakat yang tidak mencukupi, mudah untuk menjadi gila. Saya hampir menjadi gila sekarang. Saya tidak pernah berani menyentuh keterampilan ini lagi. Dengan bakat dan kultivasi saya, keterampilan ini jelas bukan sesuatu yang bisa saya latih. Gila, otot dan pembuluh darahku mati dengan lengan patah, itu hanya peringatan." Gong Qianqiu menjelaskan sambil batuk darah, alasan berpura-pura kerasukan seperti ini adalah karena Xiao Feng ingin melihatnya dengan matanya sendiri. Beritahu dia bahwa meskipun dia memperoleh teknik Junjun, dia tidak dapat mempraktikkannya sama sekali karena dia terobsesi dengannya. Bahkan jika seseorang mengetahui bahwa Gong Qianqiu sedang mempraktikkan teknik Junjun sendiri di masa depan, Xiao Feng dapat menjawab, "Tidak mungkin. Qianqiu, saya tidak bisa mempraktikkan teknik ini sama sekali. Bakat dan kultivasinya tidak cukup. Begitu dia mempraktikkannya, dia akan menjadi gila. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia menjadi gila saat berlatih latihan buatan Junjun. Dia muntah darah dan terluka seperti ini. Tidak mungkin dia bisa mempraktikkannya. Rencana wanita ini sangat gelap. Ini benar-benar diperhitungkan di setiap langkahnya. Hitung semua kemungkinan situasi yang mungkin timbul di masa depan." Xiao Feng juga sepenuhnya menghilangkan keraguannya, dan dia tidak perlu khawatir untuk menyerahkan keterampilan ciptaan Junjun kepadanya. "Namun, saya masih bisa menyentuh tepinya. Anda salah menyalahkan Master. Apa yang dia katakan itu benar. Ada perbedaan antara teknik yang diciptakan sendiri oleh Suster Junior Junjun dan teknik pemurnian Qi. Ini lebih misterius. Lebih dari itu sulit untuk dipraktikkan. Batas atas juga lebih tinggi. Cocok untuk orang dengan bakat super dan kekuatan super. Saya hampir tidak bisa melakukan teknik pemurnian Qi tingkat lanjut, tetapi saya tidak bisa melakukannya dengan teknik yang diciptakan sendiri oleh Suster Junior Junjun," kata Gong Qianqiu, sambil menghilangkan keraguan Xiao Feng. Dia juga tidak lupa menghilangkan kecurigaan bahwa dia ingin berlatih teknik ini. "Saya tahu, saya minta maaf pada guru, saya seharusnya tidak meragukan guru." Wajah Xiao Feng penuh rasa bersalah. "Tetapi jangan meminta maaf kepada guru. Untungnya, tidak ada seorang pun yang mengetahui hal ini, jadi kita anggap saja hal itu tidak pernah terjadi." Perintah Gong Qianqiu. Xiao Feng masih mendengarkan kata-kata Gong Qianqiu dan mengangguk. Gong Qianqiu juga secara khusus memperingatkan. Selain itu, masalah kungfu ciptaan Suster Junjun sendiri tidak boleh disebarluaskan. Jangan beritahu siapapun, jika tidak, itu akan membawa bencana bagi suster muda Junjun. Tersentuh, hanya penuh emosi, Xiao Feng tersenyum. Gong Qianqiu telah sepenuhnya mengintegrasikannya ke dalam keluarga besarnya. Mulailah memikirkan masing-masingnya, tetapi keterampilan magis junior Sister Junjun akan terungkap cepat atau lambat. Anda harus memperhatikan ketika saatnya tiba. Ini pasti akan meningkatkan tekanan pada guru, kita perlu berbagi tekanan dengannya. Gong Qianqiu berpikir jauh. Hal ini membuat Xiao Feng sangat puas dan bahagia. Istri yang sempurna, apapun yang dapat membantu Anda.
Gong Qianqiu tidak terburu-buru meminta Xiao Feng membantu memeriksa tulang Ye Junlin dan Junjun. Sepertinya itu terlalu cemas. Tetapi sekarang Anda memiliki teknik misterius. Tidak ada bedanya dengan mendapatkan akar spiritual dan tulang spiritual yang legendaris. Sekarang dia sangat puas, tentu saja, saya tidak akan puas di masa depan. Dia juga menginginkan tulang Junjun, setelah mengirim Xiao Feng pergi. Gong Qianqiu tidak sabar untuk mencari tempat persembunyian dan mulai berlatih. Dengan instruksi dan penjelasan khusus Junjun, Gong Qianqiu menjadi lebih kuat saat berlatih. Setelah Xiao Feng kembali ke base camp, dia bertemu Junjun. Apakah kakak senior Xiao Feng masih mempraktikkan teknik ciptaanku sendiri? Junjun bertanya. Xiao Feng teringat adegan di mana Gong Qianqiu menjadi gila di ruang pelatihan dan muntah darah. Bakat dan kultivasi Gong Qianqiu tidak cukup baik. Belum lagi dirinya sendiri. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, teknikmu sama sekali tidak cocok untukku. Kakak senior masih tidak berlatih lagi. Beberapa hari kemudian, Su Qingya dan yang lainnya memenuhi harapan. Akhirnya, seluruh daftar ahli tulang telah dikumpulkan. Tentu saja, bantuan rahasia Gong Qianqiu sangat diperlukan. Sengaja meninggalkan jejak daftar master kerangka untuk ditemukan oleh Su Qingya dan yang lainnya. Melihat daftar ahli tulang yang dikumpulkan, mata Ye Junlin berbinar. Semua ahli tulang segera menjadi sasaran. Master tulang sebelumnya telah menarik perhatian orang. Tinggal menunggu aksi penutupan terakhir. Sekarang daftar master kerangka ada di sana. Ayo mulai mengambil tindakan, begitu kami memasuki jangkauan divisi penindas iblis. Kami akan membutuhkan bantuanmu. Ye Junlin meninggalkan Su Qingya dan yang lainnya. Mereka juga bisa sangat membantu. Kemudian aksinya dimulai. Ye Junlin secara pribadi maju untuk menangkap orang. Dengan daftar ahli tulang, yaitu informasi rincian, dan bantuan Su Qingya dan yang lainnya. Tak satu pun dari ahli tulang ini yang bisa bersembunyi. Mereka semua ditangkap satu persatu. Ye Junlin juga tidak menginterogasinya. Dia ingin menangkap semua ahli tulang terlebih dahulu. Jadi ada jejak Ye Junlin dan yang lainnya di seluruh pegunungan dan dataran. Semua ahli tulang yang tersembunyi telah terungkap. Setelah bola-balik, hampir semua ahli tulang ditangkap oleh Ye Junlin. Tapi masih ada 10 yang tersisa, meski memiliki detail tentang mereka dan dimanapun mereka bersembunyi. Namun setelah mencari-cari, saya masih tidak menemukannya. Hal ini membuat Ye Junlin dan yang lainnya sedikit cemas. Apakah 10 ahli tulang ini adalah pembunuhnya? Artinya kita tidak dapat menemukannya sekarang. Bahkan Su Qingya dan yang lainnya sedikit panik. Apa yang terjadi? Tidak dapat menemukan siapapun. Pada saat ini, Gong Qianqiu, yang mengawasi semuanya secara diam-diam, juga merasa cemas. Dia tentu saja berharap Ye Junlin akan menemukan semua ahli tulang dan bahkan menemukan pembunuhnya. Ini bagus untuknya, namun kini hanya tersisa sekitar 10 yang tidak dapat ditemukan. Dia juga sedikit panik. Gong Qianqiu pun segera mengambil tindakan. Jika Ye Junlin dan yang lainnya tidak dapat menemukannya, dia harus menemukannya. Karena alasan ini, Gong Qianqiu mulai menginstruksikan orang-orang dari faksi utama yang dikendalikannya untuk membantunya menemukannya. Ye Junlin dan yang lainnya mengikuti Su Qingya dan mencari berulang kali, tetapi masih tidak dapat menemukannya. Tentu saja, Ye Junlin tidak mengenal divisi penindas iblis. Kalau tidak, aku tidak akan merasa malu. Bagaimanapun, Su Qingya dan yang lainnya tidak sekuat itu. Anda mungkin tidak dapat menemukannya, jadi sekarang Anda berada dalam situasi yang canggung. Xiao Feng selalu ingin mengangkat Gong Qianqiu dan ingin Gong Qianqiu menemukannya. Tapi setelah memikirkannya, saya tetap tidak mengatakannya. Namun, Gong Qianqiu memang memiliki kekuatan supernatural yang besar, dan dia benar-benar menemukan keberadaan master tulang yang tersisa. Kali ini, dia tidak memberitahu Xiao Feng secara langsung, jadi langsung terungkap. Usahanya sebelumnya sia-sia,
dan semuanya hilang. Ye Junlin tidak akan membiarkannya pergi. Sebaliknya, dia terus membimbing Ye Junlin dan partainya. Terutama untuk membimbing Su Qingya dan yang lainnya. Lagi pula, mereka adalah orang-orang dari divisi penindas iblis. Mendapatkan penemuan adalah hal yang normal. Gong Qianqiu tidak berani membimbing Ye Junlin secara langsung. Dia memiliki bayangan pada Ye Junlin, bahkan dikatakan bahwa seluruh divisi penindas iblis memiliki bayangan. Sekarang Ye Junlin sebenarnya telah menghubungi divisi penekan iblis. Namun tetap saja tidak ada yang memperhatikan masalah ini. Itu karena dia takut pada Ye Junlin, itu saja. Menghentikannya berarti mengambil risiko kematian, siapa yang berani? Akhirnya, Gong Qianqiu membimbing Su Qingya ke suatu tempat. Inilah keberadaan lebih dari 10 ahli tulang. Apa, sebenarnya, ketika semua orang sampai di sini, mereka langsung terkejut. Dia melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Karena hanya ada selusin mayat di depan semua orang. Tidak ada lagi, apakah semua ahli tulang yang tersisa sudah mati? Untungnya, jenazah tersebut tidak hancur total. Itu benar. Gong Qianqiu mengetahui keberadaan para ahli tulang ini sebelumnya. Tapi itu juga mengejutkannya, mereka semua meninggal. Tapi dia masih membimbing Ye Junlin dan yang lainnya di sini. Konfirmasi identitas, semua orang mulai mengkonfirmasi identitas almarhum. Setelah menghabiskan banyak usaha, identitas semua ahli tulang akhirnya terkonfirmasi. Itu benar, ini adalah selusin master tulang tersisa yang mereka cari. Semuanya mati, ledakan ini adalah kabar buruk bagi Ye Junlin. Pada dasarnya, dapat disimpulkan bahwa 10 atau lebih ahli tulang inilah yang menggali tulang 5 orang Qinglong. Tapi mereka dibunuh, jelas pihak lain tidak ingin orang tahu bahwa itu adalah mereka, jadi mereka menghancurkan semua petunjuk. Artinya semua yang dilakukan Ye Junlin dan yang lainnya sekarang sia-sia. Mencari daftar master tulang dalam waktu lama tidak ada gunanya sama sekali. Ye Junlin sudah memikirkan masalah ini sebelumnya, dan dia sudah menebak apakah dialah pembunuhnya. Dia juga akan menghancurkan semua petunjuk, termasuk para ahli tulang ini, dan membunuh mereka semua. Maka Anda tidak akan menemukannya, tentu saja, selain dari satu situasi, pembunuhnya sangat kuat dan tidak memiliki keraguan. Tidak ada yang dapat Anda lakukan tidak peduli seberapa keras Anda mencarinya. Namun kemungkinan terjadinya keadaan ini relatif kecil, jika memang cukup kuat tidak akan licik. Tapi Su Qingya dan yang lainnya di divisi setan penekan memberitahunya bahwa master tulang adalah eksistensi khusus di divisi setan penekan. Meskipun dia dibenci oleh orang lain, jika dia dibunuh secara langsung, orangnya akan berkurang satu. Lagi pula, ada banyak sekali. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, ahli tulang sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Ditawarkan oleh banyak orang, jika tidak digunakan, mereka tidak berarti apa-apa, lebih buruk dari anjing liar. Namun ketika digunakan, mereka adalah yang tertinggi. Oleh karena itu, ada aturan tidak tertulis di divisi penindas iblis, master tulang tidak boleh dibunuh. Jika kamu membunuhnya, tidak akan ada lagi Bone Master yang tersisa saat kamu membutuhkannya. Tidak ada ahli tulang yang mau mengambil tindakan. Su Qingya dan yang lainnya belum pernah mendengar tentang pembunuh tulang. Tidak sekali, tapi sekarang si pembunuh telah membunuh 10 master tulang. Tidak terduga, Ye Junlin memandang Su Qingya dan yang lainnya, seolah menunggu mereka menjelaskan. Ini juga mengejutkan Su Qingya dan lainnya. Faktanya, lebih dari 10 ahli tulang semuanya terbunuh. Mustahil, putus asa, apa yang sedang terjadi di sini? Ledakan, tapi kalau dipikir-pikir, siapa yang melakukannya? Su Qingya dan yang lainnya merasa lega. Orang-orang itu gila, mereka melakukan hal-hal sembarangan, dan tidak ada yang tidak berani mereka lakukan. Tapi ada juga pertanyaan, dilihat dari gaya perilaku mereka yang tidak bermoral, mereka pasti tidak akan membunuh Bone Master dengan sengaja.
Mereka bahkan akan pamer dengan arogan bahwa mereka telah memperoleh 5 elemen akar spiritual dan tulang spiritual. Ini adalah gaya mereka. Namun kali ini, semua bukti dan petunjuk dimusnahkan. Mengapa mereka begitu takut? Apakah karena dia takut pada Ye Junlin? Ini tidak mungkin, orang-orang ini tidak kenal takut. Ye Junlin pasti tidak akan takut, lagi pula, di divisi penindas iblis, Ye Junlin baru saja disebut sebagai monyet yang lebih kuat. Kelompok orang ini tidak akan takut, tapi sekarang mereka penakut dan menghancurkan bukti. Pasti ada yang salah. Apakah ada orang lain di belakang mereka? Bukankah mereka satu-satunya yang melakukan transplantasi tulang akar? Atau ada alasan lain? Tapi itu jelas tidak seperti biasanya. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Su Qingya dan yang lainnya berspekulasi dalam hati mereka. Namun mereka bertekad untuk tidak memberitahu Ye Junlin siapa pelakunya. Kelompok kekuatan itu juga tahu bahwa mereka dan Ye Junlin sekarang sudah dekat. Selesailah jika mereka mengetahui bahwa dialah yang membocorkan berita tersebut. Saya khawatir seluruh Beige akan mengalami bencana. Bahkan nenek moyang mereka, 3 orang suci Beige, tidak dapat menekannya. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa 3 orang suci Beige terluka parah. Mereka tidak berani memberitahu mereka sama sekali. Tapi Ye Junlin sedang melihat mereka sekarang, menunggu mereka memberikan penjelasan. Su Qingya berkata tanpa daya, kami tidak pernah menyangka ada orang yang akan membunuh Master Tulang, mungkin kami harus takut dengan kekuatanmu. Pembunuh tidak akan pernah mengekspos dirinya sendiri sampai dia telah sepenuhnya mengintegrasikan tulang spiritual akar spiritual 5 elemen. Su Qingya benar tentang ini. Secara alami, akar dan tulang spiritual yang ditransplantasikan ke tingkat legendaris bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dikembangkan terlebih dahulu. Begitu Anda mendapatkan akar spiritual yang bagus, Anda harus segera menggunakannya. Kalau begitu petunjuk kita benar-benar hilang, bagaimana kita bisa terus mencari seperti ini? Ye Junlin mengerutkan kening. Su Qingya dan yang lainnya tidak berani berbicara. Bukankah begitu? Petunjuk apa yang perlu dicari? Mungkin itu hanya kecelakaan. Para ahli tulang ini tidak menyerang 5 orang Qinglong, tapi bagaimana dengan para ahli tulang lainnya? Seseorang mengajukan pertanyaan. Kalau begitu bawa semua ahli tulang ke 5 Qinglong dan biarkan mereka mengidentifikasi mereka. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Untuk saat ini, inilah satu-satunya cara kita bisa menggunakannya. Kata Ye Junlin, tidak mungkin, petunjuknya rusak. Itu hanya dapat ditemukan pada orang yang terlibat. Baiklah, tidak apa-apa, bawalah semua mayat ini bersamamu. Tak lama kemudian, belasan mayat juga dipindahkan. Ye Junlin membawa lusinan Master Tulang yang tersisa ke base camp dan meminta Qinglong dan yang lainnya untuk mengidentifikasi mereka satu persatu. Sebelumnya, Ye Junlin takut mempengaruhi mentalitas dan pemulihan Qinglong, jadi dia tidak pernah menyebutkan apa yang terjadi hari itu. Setelah disebutkan, kelima orang Qinglong mungkin akan menjadi gila. Adapun Bone Master atau pembunuh lainnya, tidak disebutkan sama sekali. Namun kini kelima orang Qinglong hampir pulih. Ye Junlin berpikir tidak apa-apa membicarakan masalah ini. Kelima orang Qinglong telah mengalami segalanya. Tentu saja dia tahu siapa pemilik kerangka dan pembunuhnya. Mungkin itu bisa memberikan beberapa petunjuk. Anda bahkan dapat menggunakan teknologi modern untuk menemukan beberapa profiler dan pelukis atau teknisi profesional berdasarkan ingatan Qinglong. Anda dapat menggambarkan secara lengkap penampilan si pembunuh. Anda juga dapat menggunakan beberapa teknologi untuk mengembalikan adegan memori Qinglong dan lainnya, sehingga semuanya dapat dilihat secara sekilas. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Zen Moshi. Segera, Ye Junlin mendekati 5 orang Qinglong. Bisakah kita langsung ke intinya sekarang? Begitu Ye Junlin mengatakan ini, kelima orang Qinglong bereaksi. Mereka semua kaget, beberapa orang saling memandang, ekspresi tekad muncul di mata mereka. Kini mereka sudah pulih baik secara mental maupun fisik. Maka rekeningnya harus diselesaikan, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja.
Saya telah menangkap semua ahli tulang dari divisi penindas iblis, datang dan identifikasi mereka. Apakah ada di antara mereka yang menyerang Anda saat itu? Ye Junlin berkata terus terang, meskipun tubuh kelima King Long sedikit gemetar. Tapi dia mengangguk, mereka masih memiliki sedikit rasa takut terhadap penyiksaan hari itu. Bagaimanapun, dia menderita siksaan yang sangat mengerikan. Segera seorang ahli tulang terkenal dibawa masuk. Meskipun ahli tulang ini timpang, tidak memiliki lengan, atau jelek dengan bekas luka di wajah mereka. Namun masih ada perbedaan. King Long dan yang lainnya mengidentifikasi mereka satu persatu. Tidak, belum, lusinan ahli tulang dilihat sekaligus. Tidak ada seorang pun yang tidak. Ekspresi Ye Junlin dan yang lainnya segera menjadi gelap. Harapan hilang. Awalnya, mereka mengira di antara lusinan ahli tulang, beberapa dari mereka akan mengambil tindakan terhadap King Long dan yang lainnya. Dengan begitu mereka bisa memeriksanya, tapi kecewa, jika tuan tulang ini tidak, bukankah mereka akan menjadi mayat berikutnya? Tidak ada pilihan, mereka tidak punya pilihan selain memindahkan mayat para ahli tulang satu demi satu. Biarkan kelima orang King Long mengidentifikasi mereka, bersambung.